Gacor di Piala Presiden 2024. Ramadan Sananta ingin kembali buktikan diri di Timnas Indonesia. Apakah Sananta dipanggil lagi oleh STY? Update pemain Timnas Indonesia di luar negeri. Nathan Chu Aon dicadangkan Swansea City. Elkan Bagot menghilang dari Ipswich Town. Breaking news. Kick-off Piala AFF 2024 mundur, Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia diuntungkan. Begini alasannya. Usai juara ASEAN Cup U19 2024, bek gacor Timnas Indonesia akui didekati dua tim Asia. Apakah mau bermain di luar negeri? Indra Syafri ungkapkan beda Timnas U19 Indonesia era Evan Dimas dan sekarang. Dahulu masih ada pemain nakal. Vietnam mulai ketar-ketir. PSSI batal gantikan peran Shin Tae-yong di Piala AFF ke Indra Syafri atau Nova Arianto. Vietnam auto gigit jari. Daftar pemenang trofi individu di Piala Presiden 2024. Dua pemain Timnas Indonesia masuk kategori. Ramadan Sananta jadi top skor Piala Presiden. Usai bawa Timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2024, Tony Firmansyah dihukum Persebaya Surabaya. Ternyata gegara ini. Dua pemain Indonesia di Premier League, Hubner dan Bagot, sama-sama terbuang di klubnya. Kenapa begitu? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Striker Persis Solo Ramadan Sananta tampil gacor di Piala Presiden 2024. Sananta menilai performa itu merupakan langkah yang bagus untuknya demi bisa kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Sananta bersinar bersama Persis di Piala Presiden 2024. Dia membantu timnya finish di peringkat ketiga setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 pada Sabtu 3 Agustus 2024 di Stadion Manahan, Solo, via gol tunggal Ricardo Lima. Penyerang berusia 21 tahun itu pun sangat produktif selama tampil di Piala Presiden 2024. Dari 5 pertandingan dia berhasil membukukan 3 gol. Sananta pun bersaing di daftar pencetak gol terbanyak turnamen pramusim tersebut. Namun, saingannya, Charles Lokolingoy dari Arema FC masih punya kesempatan untuk menambah pundi-pundi golnya pada partai final melawan Borneo FC yang bakal dihelat pada Minggu 4/8/2024 malam waktu Indonesia Barat. Mantan pemain PSM Makassar itu pun menyebut bahwa penampilan apiknya di Piala Presiden 2024 merupakan langkah yang baik menuju musim depan. Namun dia sadar dirinya perlu bekerja lebih keras lagi untuk bisa kembali dipanggil ke Timnas Indonesia oleh sang pelatih Shin Tae-yong. Saya harus bekerja keras lagi karena ini merupakan langkah yang bagus untuk saya sebagai pemain muda untuk bekerja lebih ekstra baik di klub dan di Timnas, kata Sananta. Kali terakhir Sananta dipanggil ke Timnas Indonesia adalah pada akhir Maret lalu kala skuad Garuda melakoni 2 pertandingan kontra Vietnam dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu dia turut menyumbang 1 gol dalam kemenangan 3-0 J. Itzes dan timnya di markas lawan.
Namun pada 2 pertandingan terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina di Jakarta, namanya tak masuk dalam daftar skuad yang dipanggil Shin Tae-yong. Padahal sebelumnya dia selalu menjadi langganan. Meski begitu, setelah tampil gacor di Piala Presiden 2024, bukan tidak mungkin Sananta bakal kembali dibawa ke skuad Garuda oleh Shin Tae-yong untuk melakoni pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi dan Australia pada September mendatang. Dia pun bertekad untuk memberikan performa terbaiknya jika mendapatkan kesempatan lagi membela tim merah putih. Ya, saya harus mempersiapkan yang terbaik. Insya Allah, kalau dipanggil saya akan memberikan yang terbaik. Beda nasib 2 pemain timnas Indonesia pada akhir pekan ini. Nathan Chu Aon masuk skuad Swansea City. Sementara Elkan Bagot menghilang dari daftar pemain Ipswich Town. Namun Nathan Chu Aon hanya duduk manis di bangku cadangan ketika Swansea City membantai klub Portugal Rio Ave 3-0 di Swansea. 3 gol Swansea City ke gawang Rio Ave dicetak oleh Jay Fulton, Kyle Naughton, dan Matt Grimes. Ada 4 pergantian pemain, tapi Nathan Chu Aon tidak mendapatkan kesempatan. Terdekat, Swansea City bakal memulai perjuangannya di Championship atau kasta kedua Liga Inggris, dan Nathan Chu Aon berpeluang untuk masuk skuad. Di Kufstein Arena, Kufstein, Austria, pada Sabtu 4 Agustus 2024, Elkan Bagot tidak masuk skuad Ipswich Town ketika beruji coba dengan tim Jerman Hoffenheim. Tanpa Elkan Bagot, Ipswich Town menang 1-0 atas Hoffenheim lewat gol Jack Taylor sesaat sebelum turun minum. Masa depan Elkan Bagot di Ipswich Town memang gelap. Bek kelahiran Bangkok, Thailand pada 23 Oktober 2002 itu kemungkinan akan dipinjamkan lagi untuk musim depan. Kondisi ini membuat Elkan Bagot terancam gagal merasakan kerasnya persaingan di Premier League bersama Ipswich Town. Sejak menandatangani kontrak profesional bersama Ipswich Town pada Januari 2021, Elkan Bagot langganan disekolahkan demi mendapatkan jam terbang. Hanya mencatatkan 7 penampilan dengan 570 menit bersama Ipswich Town, Elkan Bagot sudah 4 kali dipinjamkan dalam 3 tahun terakhir. Kami menyukai Elkan Bagot, kami pikir dia memiliki atribut yang sangat bagus, tetapi bagi bek muda penting untuk mendapatkan pertandingan, ungkap manajer Ipswich Town. Dia mendapat beberapa pertandingan tahun lalu, tetapi di paruh kedua, tidak sebanyak yang kami inginkan. Jadi ada kemungkinan besar dia akan dipinjamkan musim ini untuk mencoba menambah pengalamannya dan mengembangkan kualitas-kualitas yang dia miliki. Kick-off Piala AFF 2024 mundur. Alhasil, timnas Indonesia dan Shin Tae-yong diuntungkan karena memiliki persiapan waktu yang lebih banyak. Rencananya Piala AFF bergulir dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun kick-off Piala AFF mundur dari jadwal semula untuk menghindari bentrok dengan jadwal kompetisi antar klub Asia seperti AFC Champions League Elite dan AFC Champions League. Sekadar diketahui pada 25 hingga 27 November dan 2 hingga 4 Desember 2024 digelar matchday kelima dan keenam fase grup AFC Champions League Elite. Sementara itu pada 26 hingga 28 November dan 3 hingga 5 Desember 2024 digelar matchday kelima dan keenam fase grup AFC Champions League 2. Berhubung klub-klub ASEAN ambil bagian di kedua ajang di atas AFF mengalah dengan mengundurkan jadwal kick-off Piala AFF. Jika Piala AFF tetap digelar sesuai rencana awal, ditakutkan klub-klub enggan melepas sang pemain ke tim nasional masing-masing.
Klub-klub berhak menahan sang pemain mengingat Piala AFF tak masuk ke dalam agenda FIFA. Karena itu AFF rencananya menggelar laga Piala AFF mulai 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Perubahan jadwal ini praktis menguntungkan timnas Indonesia. Sebab Sintayong memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan tim. Sesuai jadwal pada 14 dan 19 November 2024, timnas Indonesia masih akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di lanjutan matchday kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelar menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024, Sintayong memiliki waktu sekira 20 hari untuk mematangkan skuad Garuda. Sekadar diketahui, Sintayong menurunkan skuad berbeda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala AFF. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berisikan pemain-pemain top seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jay Ises, dan banyak lagi. Sementara untuk Piala AFF, pemain yang turun adalah pemain-pemain U23 saat juara SEA Games 2023 atau proyeksi SEA Games 2025. Menarik menanti aksi timnas Indonesia di Piala AFF. Bek timnas Indonesia Kadek Arel mengaku sudah didekati oleh 2 klub luar negeri yang asalnya dari satu tim Asia dan Asia Tenggara. Kata Kadek Arel, tawaran yang diterimanya ini telah disampaikan ke manajemen Bali United. Kini Kadek Arel menyerahkan semua keputusan kepada Bali United. Dilansir dari Transfermarkt, Kadek Arel terikat kontrak dengan Bali United hingga 2026. Kalau tawaran keluar sudah ada. Saya sudah dikasih tahu sama manajemen klub saya, tapi masih rahasialah satu Asia Tenggara, kata Kadek Arel. Bagi Kadek Arel, bermain Abroa termasuk rencananya ke depan. Saya sebagai pemain ingin main di Eropa, di luar negeri. Dan semoga itu bisa terwujud. Sebelumnya, Kadek Arel baru menuntaskan tugas bersama timnas Indonesia di ASEAN Cup U19 2024 yang berhasil keluar sebagai juara. Di laga puncak ASEAN Cup U19 2024, skuad Garuda Nusantara sukses menaklukkan Thailand dengan skor 1-0. Gol penentu kemenangan timnas Indonesia diciptakan oleh Jens Raven. Selain itu, Kadek tampil cukup gemilang di ASEAN Cup U19 2024. Dia tercatat mengoleksi 3 gol. Menurut Kadek Arel, prestasi yang ditorehkan timnas Indonesia ini berkat kerja keras semua pihak. Tentu kalau dari saya pribadi, saya senang dan bangga. Ya, di mana kita timnas berhasil menjuarai Piala AFF yang diselenggarakan di Surabaya. Tentu ini jadi awal buat kami karena kami baru bergabung kurang lebih 7 bulan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan ambil bagian dalam turnamen Earth on Us Cup 2024 yang diikuti Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia menghadapi Argentina di Stadion Seoul Mokdong, Korea Selatan, Rabu 28 Agustus 2024. Kemudian melawan Thailand 30 Agustus 2024 dan Korea Selatan 1 September 2024. Tampil di Seoul Earth on Us Cup U19 2024 termasuk rangkaian persiapan timnas U20 Indonesia untuk menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang mulai bergulir pada 21 hingga 29 September 2024. Menghuni grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025, timnas Indonesia berjumpa Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Pada laga pertama grup F, timnas Indonesia bersua Maladewa Rabu 25 September 2024. Dilanjutkan berjumpa Timor Leste 27 September
2024 dan Yaman 29 September 2024. Masih banyak lagi event-event yang akan datang, ucap Kadek. Semoga kita melakukan maksimal dan merah prestasi lagi selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Indra Syafri, membeberkan perbedaan tim yang dilatihnya pada tahun 2013 dan 2024. Nakhoda asal Sumatera Barat tersebut kian menahbiskan dirinya sebagai pelatih terbaik untuk Timnas Indonesia kelompok umur. Selama berkarier sebagai pelatih tim kelompok usia, Indra mampu mendulang 4 prestasi. Serangkaian prestasi yang diraihnya tersebut dimulai pada tahun 2013 silam. Kala itu ia mampu membawa Timnas Indonesia menjuarai ASEAN Cup U19 atau yang sebelumnya bernama Piala AFF U19. Lalu ia juga mengantarkan Timnas U22 Indonesia menjuarai ASEAN Cup U22 2019. Prestasinya terus berlanjut kala mengantarkan Timnas U23 Indonesia menggondol medali emas SEA Games 2023. Kini lemari trofinya kian bertambah setelah menemani Garuda Nusantara mentas di ASEAN Cup U19 2024. Tangan dingin pelatih berusia 61 tahun itu ternyata masih bekerja. Ia membawa Wolber Jardim DKK merengkuh gelar juara yang kedua kalinya usai menaklukkan Timnas Thailand dengan skor tipis 1-0. Indra juga menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa Timnas Indonesia juara turnamen ASEAN sebanyak 2 kali. Baru-baru ini Indra menghadiri sebuah siniar yang dipandu oleh salah satu anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga. Dalam siniar bertajuk Bebas tersebut, Indra membeberkan perbedaan Garuda Nusantara dahulu dan sekarang. Seperti diketahui dahulu Timnas memiliki banyak pemain berbakat seperti Evan Dimas Darmono, Muchlis Hadining, Raffi Murdianto, Maldini Pali. Namun hampir dari semua nama tersebut tenggelam sebelum mekar sempurna. Hanya nama Evan Dimas lah yang sanggup berjuang di kompetisi sepak bola Indonesia dan menembus Timnas level senior. Kini nama-nama tersebut digantikan pemain-pemain muda lainnya. Tim besutan Indra kini dihuni oleh pemain-pemain seperti Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, Arkan Kaka, Muhammad Kafiatur, Ikram Al-Ghifari. Indra membagikan perbedaan tim besutannya yang lama dan sekarang. Menurut pengakuannya, pemain saat ini lebih disiplin dibanding yang dahulu. Tak ada pemain-pemain nakal atau bandel yang melakukan pelanggaran peraturan. Kalau gaya hidup yang seperti zaman saya itu sudah tidak ada, kata Indra. Gak ada itu yang rokok-rokok, jelasnya. Bahkan Indra mengaku tak kesulitan mengatur disiplin Kafiatur dan kawan-kawan. Mereka tak perlu dijaga ketat soal makan, latihan fisik, atau istirahat. Para pemain tersebut sudah mengerti itu tanpa arahan dari sang pelatih. Sementara pada era Evan Dimas dahulu, pemain-pemain yang sedikit nakal masih ada. Akan tetapi ia tak mengungkapkan siapa saja pemain-pemain yang dimaksud. Zaman Evan Dimas itu masih ada. Vietnam khawatir PSSI ternyata batal menunjuk Indra Syafri ataupun Nova Arianto untuk menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebelumnya posisi Shin Tae-yong di Piala AFF dikabarkan akan digantikan oleh Indra Syafri atau Nova Arianto mengingat jadwalnya bentrok dengan kompetisi yang lebih penting. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan melakoni laga krusial di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Karena fokus Timnas di kualifikasi Piala Dunia. Sejumlah pakar di Indonesia menilai PSSI sebaiknya menunjuk pelatih lain untuk memimpin skuad muda jelang Piala AFF 2024. Di mana Indonesia satu grup dengan Vietnam.
Pada 1 Agustus lalu, perwakilan PSSI angkat bicara soal pemilihan sosok yang akan melatih tim tuan rumah di Piala AFF 2024. Ternyata bukan Indra Syafri atau Nova Arianto, melainkan tetap Shin Tae-yong yang diminta bertugas di Piala AFF 2024 mulai November mendatang. Sesuai konfirmasi PSSI, nantinya pelatih Shin Tae-yong akan memimpin skuad U23 juara SEA Games 2023 untuk berlaga di Piala AFF 2024. Piala AFF mendatang akan menjadi kali pertama dua pemimpin Korea Shin Tae-yong dan pelatih Kim Sang-sik dari tim Vietnam saling berhadapan. Meski timnas Indonesia mengirimkan skuad muda, pertemuan lawan Vietnam tetap menjanjikan dan akan sangat menarik serta pantas untuk ditunggu. Dengan pengalaman bertahun-tahun bekerja menangani timnas Indonesia dan memiliki pemain muda berkualitas, pelatih Shin Tae-yong bukan tidak mungkin memberikan banyak kesulitan bagi rekan senegaranya Kim Sang-sik. Berdasarkan catatan sejarah sepak bola Indonesia berkali-kali gagal menjuarai Piala AFF. Mereka telah mencapai final 6 kali tetapi belum pernah memenangkan kejuaraan. Tahun ini timnas Indonesia tidak terlalu mementingkan prestasi di Piala AFF karena masih mengutamakan kualifikasi Piala Dunia. Berikut daftar pemenang trofi individu di Piala Presiden 2024. Penyerang timnas Indonesia, Ramadan Sananta, keluar sebagai top skor. Arema FC keluar sebagai juara Piala Presiden 2024. Singo Edan mengalahkan Borneo FC lewat adu penalti 5-4 usai bermain 1-1 sepanjang 90 menit pada babak final di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Ini merupakan trofi keempat bagi Arema FC di Piala Presiden. Klub asal Kota Malang itu sebelumnya menjuarai turnamen pramusim ini pada 2017, 2019, dan 2022. Berkat kemenangan itu, Arema FC berhak atas hadiah uang tunai senilai 5,25 miliar rupiah. Sementara itu, Borneo FC keluar sebagai runner-up untuk keempat kalinya. Selain tim, ada pula penghargaan individu. Ramadan Sananta menjadi top skor Piala Presiden 2024. Penyerang Persis Solo tersebut mencetak 3 gol sepanjang ajang pramusim itu. Sebenarnya ada 2 pemain lainnya yang mencatatkan 3 gol, yakni Charles Lokolingoy dan Leo Gaucho. Namun Sananta terpilih berkat raihan 3 gol dengan jumlah menit yang lebih sedikit. Kemudian, gelandang Arema FC Arkan Fikri keluar sebagai menjadi pemain muda terbaik. Sementara Lokolingoy dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Presiden 2024. Gelandang timnas Indonesia, Tony Firmansyah, mendapat hukuman dari klubnya, Persebaya Surabaya, karena tindakan indisipliner. Tony Firmansyah tidak terlihat dalam acara pengenalan pemain Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Gelandang Persebaya Tony Firmansyah sedang menjalani sanksi disiplin, bunyi pernyataan resmi Persebaya dikutip dari laman resminya. Alasan pemain berusia 19 tahun itu mendapat sanksi karena mangkir dalam sesi latihan yang digelar tim berjuluk Bajul Ijo tersebut. Sanksi itu dijatuhkan karena Tony mangkir dari sesi latihan tim, bunyi pernyataan resmi Persebaya soal sanksi kepada Tony. Padahal kehadiran Tony sangat dibutuhkan Persebaya yang sedang mempersiapkan tim menuju pertandingan perdana Liga 1. Dengan demikian, nama Tony tidak diumumkan dalam tim launching sekaligus absen saat Persebaya menghadapi Persik Kediri. Sanksi yang diberikan kepada Tony diharapkan bisa membuat yang bersangkutan lebih disiplin ke depan menjadi pemain yang lebih baik lagi. Tony merupakan salah satu pemain timnas Indonesia yang meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 pekan lalu. Dia menjadi salah satu pemain yang cukup sering diturunkan oleh Indra Syafri, termasuk pada partai final kontra Thailand.
Namun belum diketahui alasan Tony mangkir dari latihan Persebaya. Tidak dijelaskan juga berapa lama sanksi itu diberikan. Justin Hubner dan Elkan Bagot akan berkompetisi di Premier League, tetapi secara realistis sulit mendapatkan menit main di Wolverhampton dan Ipswich. Indonesia mempunyai 2 pemain yang bakal berlaga di kompetisi teratas Liga Inggris, walau prospeknya mengkhawatirkan. 2 pemain tersebut yaitu Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers serta Elkan Bagot di Ipswich Town. Melihat jalannya pramusim menyambut Liga Inggris, fans Indonesia harus realistis. Keduanya bukan pilihan utama di klub masing-masing, sehingga kecil kemungkinan mendapatkan debut di Premier League. Dimulai dari Elkan Bagot yang menjalani pramusim penuh bersama Ipswich. Bagot mengawali pramusim sebagai bek tengah urutan kelima di skuad besutan Kieran Nckenna. Seiring berjalannya waktu, Nckenna menemukan posisi yang lowong untuk diisi Bagot pada laga uji coba. Pemain jangkung itu 2 kali mengisi pos bek kiri sebagai pemain pengganti melawan Shakhtar Donetsk dan Fortuna Düsseldorf. Prospek mendadak sebagai bek kiri nomor 2 pun mengemuka. Manajemen Ipswich kemudian mendatangkan Connor Townsend sebagai bek kiri pelapis untuk mengcover Leif Davis. Jadilah Bagot terbental dari pos bek tengah lalu bek kiri. Saat Premier League ditabuh pada 17 Agustus, bisa jadi ia sudah dipinjamkan ke klub lain. Sementara itu di Wolverhampton, Hubner tak seharusnya berada di sana. Pemain 20 tahun itu menekan masa peminjaman selama 1 musim bersama Cerezo Osaka pada Maret lalu. Sayang, minimnya menit main di J-League membuat pihak Wolves menarik Hubner lebih cepat. Per Juli lalu, Hubner harus kembali ke Molineux Stadium dengan ketidakpastian mengenai masa depan. Sebagai bek muda yang musim lalu mencicipi 1 bench Premier League, ia bisa dibilang berada dekat dengan tim utama. Namun saat ia kembali dari Cerezo, tim utama besutan Gary O'Neil sedang menjalani tur pramusim keliling Eropa dan Amerika Serikat. Alhasil, terdapat kemungkinan kecil tiba-tiba Hubner masuk kandidat bek tengah tim utama pada pekan pertama Liga Inggris. Dengan timnas Indonesia membutuhkan tenaga mereka berdua pada September untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, gimana menurut kalian? Ada baiknya mencari klub peminjam.